Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengolahan citra pertemuan 9 tentang spatial filtering. Spatial filtering lawannya adalah frekuensi filtering ya. Jadi di sini spasial lawannya adalah frekuensi. Kita sudah bahas tentang filtering dalam domain frekuensi itu pada pertemuan 3 tentang transformasi. Nah, sekarang kita akan bahas dalam domain spasial, di mana di sini citra dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk angka-angka, dalam bentuk matriks yang terdiri dari angka-angka. Angka-angkanya tergantung pada skala atau level atau derajat keabuan dari citranya. Nah, filtering itu digunakan untuk misalkan perbaikan kualitas citra, untuk menghilangkan noise, kemudian mengurangi kayak semacam blur gitu ya. Nah, terus penghalusan untuk deteksi tepi dan lain-lain. Jadi filtering di sini adalah teknik untuk memodifikasi citra memodifikasi dalam arti misalkan untuk membuat citra lebih halus atau smoothing atau penghalusan, sharpening atau penajaman dan lain-lain. Nah, terus filtering itu kan kata dasarnya filter. Apa sih filter? Filter itu sebetulnya adalah bentuknya matriks ya. Bentuknya adalah matriks kecil. Nah, ukuran matriks kecil ini ordonya ganjil. Kenapa ganjil seperti 3x3, 5x5, 7x7? Karena nanti akan menemukan titik tengah kalau ordonya tuh ganjil. Jadi filter itu adalah matriks kecil. Nanti matriks kecil itu dioperasikan terhadap citra. Istilah lain dari filter yaitu kadang disebut mask atau kernel atau window atau template atau filter. Filter itu sendiri kan tadi saya bilang matriks kecil ya. Jadi istilah lain dari filter itu adalah mask, kernel atau window atau template. Nanti istilahnya mungkin akan secara bergantian digunakan di sini. Nah, dalam materi kita hari ini yaitu tentang spatial filtering, itu ada dua tipe. Yang pertama adalah yang linear filter dan non-linear filter. Nah, untuk yang linear filter itu dilakukan atau filteringnya dilakukan dengan konvolusi. Melakukan konvolusi. Apa itu konvolusi? Yaitu melakukan perkalian antara piksel-piksel pada citra. Ya. Jadi sebuah piksel dan tetangga-tetangga piksel tersebut ya dengan filter dengan mask. Jadi perkalian antara citra dengan sebuah mask. Nah, ini secara fungsi matematis ini adalah konvolusi. Ya, untuk operasi konvolusi itu sendiri yaitu dilakukan dengan cara menggeser kernel piksel per piksel, lalu nanti hasil jadi citra masknya itu diconfold atau dililit atau operasinya itu dikalikan dengan citra yang mau kita operasikan. Jadi bisa dibilang perkalian konvolusi itu adalah perkalian antara mask dengan citra. Nah, hasilnya adalah sebuah citra baru ya. Nah, ukurannya itu bisa berbeda dari citra asalnya atau citra aslinya, tergantung pada ukuran dari kernel atau mask atau filternya. Misalkan kita yang pakai 3x3 atau 5x5 atau 7x7. Semakin besar ordo dari masknya, maka nanti kita akan mendapatkan citra baru berukuran yang lebih kecil. Nah, ini adalah ilustrasi konvolusi. Saya akan tuliskan bagaimana ilustrasi konvolusi. Nah, di sini misalkan yang sebelah kiri adalah citra 6x6 ya, dengan 8 tingkat keabuan.
berarti ada 2 pangkat 8 nilai ya, yaitu 255. Nah di situ saya punya sebelah kanan yaitu sebuah mask dengan nilainya 0,1. Nah konvolusi di sini yaitu dengan cara mengalihkan nih, misalkan kita mulai dari pojok kiri atas, jadi 111 dikalikan 0, 222 dikalikan 1, 163 dikalikan 0, 225 dikalikan 1, 0 dikali 32, kemudian 110 dikalikan 1 atau 1 dikali 110, kemudian 0 kali 41 ya, kemudian 1 kali 92, kemudian 0 dikali 184. Nah ini saya sengaja bikin koefisiennya yang gampang ya, kan 0 dan 1 karena biar cepat ngitungnya. Nah ini saya hapus tandanya. Coba kita lihat kernelnya, di situ kan ada angka 1. Jadi kalau bilangan yang di matriks yang di citra kita kalikan dengan 0, itu kan hasilnya 0. Jadi kita nggak usah hitung ya, kita hitung yang dikalikan dengan 1 aja. Berarti 222 nanti ditambah dengan 110, ditambah dengan 225, ditambah dengan 92. Nah kita jumlahkan ya, seharusnya dijumlahkan dengan yang lain ya, tapi karena yang lain dikalikan dengan 0, jadi semua bilangan dikalikan 0, hasilnya 0, jadi kita nggak usah, kita abaikan aja yang dikalikan dengan 0. 222 ditambah 225 ditambah 110 ditambah dengan 92. Nah ini sama dengan 2 tambah 5, 7 tambah 2, 9. Kemudian di sini 14 ya, 14, 6. Nah berarti kita punya angka 649. Terus ini angka apa? Angka untuk citra baru ya, untuk citra baru. Karena kita mulai dari pojok kiri atas, berarti kita taruh di pojok kiri atas nih di matriks barunya yaitu di baris 1 kolom 1 ya. Nah ini saya kasih tanda, saya kasih bingkai, itu yang dikonvolve dengan mask. Nah sebelah sini. Nah hasilnya kita taruh di citra baru, nilainya di sini. Terus bagaimana? Terus kita pindahkan, kita geser ya. Jadi si mask ini kayak semacam window gitu loh, bisa kita geser ke setiap elemen yang terdapat di dalam citra. Nah ini saya ganti warna. Berikutnya adalah ya warna biru itu maksudnya nanti masknya itu kita geser ke angka yang saya kasih bingkai biru. Nah saya ganti lagi, misalkan berikutnya kita pakai warna hijau ya. Kok biru lagi, kita ganti hijau deh. Nah jadi ini warna-warna ini saya buat untuk membedakan aja ya. Nah ini terus geser lagi. Nah jadi nanti yang bingkai hijau itu yang dikalikan dengan mask. Kemudian satu kolom lagi belum, misalkan saya pakai warna hitam aja di sini. Nah yang angka-angka yang saya kasih bingkai hitam ini nanti dikalikan juga dengan mask yang matriks kecil di sebelah kanan. Nah nanti hasilnya, hasil perkalian antara yang saya bingkai dengan mask itu hasilnya ditaruh sebelah sini nih. Nah kalau kita perhatikan kan berarti hasil konvolusi dari citra 6x6 dengan mask ukuran 3x3 menghasilkan citra 4x4, 4 baris 4 kolom. Nah ini Anda lihat ya. Nah ini taruh di sini, nanti hasil konvolusinya taruh sini, yang hijau, bingkai yang hijau hasil konvolusinya taruh sini, yang hitam hasil konvolusinya ditaruh sini. Paham ya? Nah di slide juga ada contoh konvolusi ya. Misalkan di sini ada matriks 5x5, kemudian mask atau kernel 3x3. Nah kemudian Anda bisa melakukan seperti yang sebelumnya saya hitung secara manual, tapi Anda bisa melakukan misalkan menggunakan Excel. Nah kalau misalkan 3x3 ini berarti nanti hasil citranya adalah kalau misalkan kernel 3x3 dikonvolusi terhadap matriks 5x5, nanti hasilnya citra 3x3. Nah di situ ada tanda titik, itu artinya perkalian ya. Nah di sini saya tidak akan menjelaskan lagi, silahkan Anda lihat atau contoh yang sebelumnya ya.
Nah, di sini adalah contoh dalam bentuk lain ya. Kemudian kalau misalkan hasil konvolusinya negatif, maka dijadikan nilainya 0. Kemudian bila hasil konvolusi itu derajat keabuan maksimum, maka diubah ke dalam derajat keabuan maksimum ya. Jadi misalkan pada contoh tadi, misalkan angka tertingginya 255 ya, berarti derajat keabuan tertingginya adalah 25. Nah, di sini yang perlu diingat yaitu sebelumnya saya sampaikan tadi bahwa citra hasil konvolusi itu ukurannya lebih kecil daripada citra aslinya. Jadi kalau misalkan 5x5 dengan mas 3x3 itu menghasilkan citra 3x3. Kalau misalkan 6x6 dengan mas 3x3 maka hasilnya citra 4x4. Kalau misalkan masnya 5x5 maka citra 6x6 menjadi citra 4x4 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau sama seperti citra asalnya, berarti kita harus mengoperasikan bagian pinggirnya ya. Jadi caranya yaitu dengan melakukan penambahan elemen. Jadi misalkan kita punya citra asli yang sebelah kiri nih, nah di pinggir-pinggirnya tuh kita tambahin. Nah, itu disebut dengan adanya padding, tambahan bingkai di ujungnya. Nah, angka-angka yang di sel-sel baru sebagai tambahan atau padding itu nilainya kita kasih angka 0. Nah, dengan adanya padding nanti ini akan mengakibatkan citra yang kita buat hasil konvolusinya itu akan sama ukurannya dengan citra asalnya atau citra aslinya ya. Nah, ini contoh aplikasi kalau diimplementasikan ke dalam program. Citra Lena di sini di konvolusi dengan matriks 3x3. Nah, di sini filtering itu Anda tadi lihat berarti dia termasuk pengolahan lokal, yaitu melibatkan nilai-nilai piksel tetangganya. Tadi sudah saya sebutkan subcitra ini atau filter itu adalah subcitra, atau istilah lainnya filter atau mask atau kernel atau template ya. Nah, itu isinya angkanya adalah koefisien ya. Jadi bukan intensitas. Jadi konsep filtering itu adalah mengoperasikan citra dengan sebuah koefisien dalam bentuk matriks kecil yang disebut dengan mask atau kernel atau window atau template ya. Di sini ada beberapa macam filtering. Prinsip konvolusinya hampir sama, cuma perbedaannya yaitu pada nilai filteringnya. Nah, ini. Jadi Anda bisa menggunakan nilai-nilai filter seperti low pass, high pass terhadap citra citra aslinya ya. Oke, nanti implementasinya bisa Anda buat dalam pemrograman dengan Python ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.